Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah tsummal hamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Yang saya muliakan orang tua kita, guru kita, pendiri Pondok Pesantren Al-Anwar, Mbah Maimun Zubair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan lahir batin untuk terus mendidik kita semua. Yang saya muliakan Kiai Hamid Bedowi beserta para kiai dan alim ulama. Yang saya muliakan Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ, yang sangat kita hormati, ini sampai keliwat, sahabat saya, Ketua PWNU DKI Jakarta, yang juga adalah Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Jan Farid. Jadi Pak Jan Farid ini biar jelek-jelek juga Ketua NU. Yang saya hormati Pak Bupati Rembang, Pak Dandim, Pak Kapolres, para pejabat TNI Polri di Kabupaten Rembang. Yang saya hormati anggota DPR RI dari Jawa Tengah. Tadi ada Pak Arwani Tomafi, kemudian Romi Romahurmuzi juga dari Jawa Tengah, dan anggota DPR RI dari Kalimantan Selatan juga datang kemari khusus menghadiri, melihat dari dekat pembangunan Rusuna Pondok Pesantren Al-Anwar yang baru saja tadi diresmikan. Yang saya hormati, bersama saya ada juga Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Abdul Jamil, ada Direktur Pendidikan Tinggi Islam Profesor Dr. Dede Rosada, dan juga Direktur Diniyah dan Pondok Pesantren Bapak Aceh Saifuddin. Yang saya hormati dan saya banggakan para santri santriwati Pondok Pesantren Al-Anwar, dan juga yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar. Tidak lupa Ketua Yayasan Al-Anwar Kiai Haji Ufal Marom yang saya hormati, hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita tentu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini dan sekaligus mengucapkan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat, tidak terhitung, tidak terbilang. Tetapi pada sore hari ini kita menyaksikan sebuah gedung yang indah, yang kokoh, yang bercat hijau sebagai
rusun yang bisa dipergunakan untuk peningkatan pendidikan Pondok Pesantren Al-Anwar, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar. Mudah-mudahan dengan berdirinya gedung ini, Pondok Pesantren Al-Anwar dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dari mulai diniyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan sekarang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam. Dan tentu gedung ini menjadi lambang kesungguhan orang tua kita, guru kita Mbah Maimun Zubair, walaupun dalam usianya sudah lanjut, tetapi semangatnya untuk mendidik kita semua sangat luar biasa. Saya tadi betul-betul takjub ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya tidak pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi langsung oleh marching band kecuali di Istana Negara. Tadi marching band kita begitu sempurna mengiringi lagu Indonesia Raya. Sekilas dari apa yang tadi disaksikan, bahwa Pondok Pesantren Al-Anwar ini adalah pondok pesantren yang modern. Kita sering melihat, menyaksikan pondok pesantren yang memisahkan diri dengan realitas, memisahkan diri dengan seni, dan memisahkan diri dari banyak aspek kehidupan lainnya. Tetapi Pondok Pesantren Al-Anwar, dari apa yang kita saksikan tadi, sesungguhnya adalah pondok pesantren yang modern. Saya ingin menyampaikan hal ini berkaitan tadi dengan adanya perubahan tema dari sambutan biasa menjadi kuliah umum. Jadi tadi disebutkan oleh pembawa acara, yaitu menciptakan kader sarjana yang berjiwa santri. Ini luar biasa. Sebuah tema yang memang harus kita usung terus menerus. Tema ini sangat bagus, sangat bagus. Saya adalah salah satu murid terbangnya Mbah Maimun Zubair. Murid terbang yang dimaksudkan itu adalah bukanlah santri yang mondok di pondok pesantrennya, tetapi saya selalu menjadi muridnya, menjadi pendengarnya dimanapun ketika Mbah Maimun Zubair berada. Apakah di rumah beliau, apakah di acara-acara seperti ini, maupun ketika beliau datang ke Jakarta. Pandangannya sangat luar biasa. Kita sering terkaget-kaget bahwa pandangan beliau itu ternyata jauh lebih modern dibandingkan dengan kita yang muda-muda. Ini pandangan Mbah Maimun Zubair. Ada dua hal yang pernah beliau sampaikan kepada saya. Pertama, yang berkaitan dengan bunga bank. Yang kedua, tentang kejadian langit dan bumi. Beliau menjelaskan dengan sangat baik sekali, dan kadang kita terkaget-kaget. Pada sebagian ulama, bunga bank adalah haram. Tetapi beliau bisa menjelaskan bagaimana bunga bank itu sesungguhnya juga tidak haram. Demikian juga beliau menceritakan tentang kejadian langit dan bumi dengan
sangat menakjubkan. Dan ini menunjukkan bahwa kiai kita, pimpinan pondok pesantren kita, yang sekaligus juga adalah pendiri Sekolah Tinggi Al-Anwar, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, adalah seorang guru yang modern. Islam sangat membutuhkan guru-guru yang modern. Dalam pandangan saya, Mbah Maimun Zubair ini tidak mendikotomikan ilmu. Beliau tidak memisahkan bahwa yang ini adalah kelompok ilmu agama, yang ini adalah kelompok ilmu non-agama. Kesalahan kita terbesar dan terus terulang dalam jangka waktu yang sangat lama adalah memisahkan yang ini agama, yang ini bukan agama. Apalagi pemisahan itu dilakukan secara sempit. Yang dimaksudkan dengan ilmu agama itu adalah seperti fikih, akidah, Al-Quran, tafsir, sejarah, bahkan bahasa Arab itu masuk bagian daripada ilmu agama. Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala macam isinya, perlu dieksplorasi, perlu didayagunakan, perlu dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Dan itu tidak bisa kita manfaatkan apabila kita tidak memiliki ilmunya. Apalagi kalau kita memisahkan ilmu yang saya sebutkan tadi sebagai bukan ilmu agama. Kalau yang bukan ilmu agama nampaknya bukanlah ilmu yang memiliki relasi dengan Tuhan. Hanya ilmu agama saja yang memiliki relasi dengan Tuhan. Itu salah besar. Saya yakin adik-adik mahasiswa, mahasiswi mengerti betul bagaimana hubungan Allah dengan makhluknya. Makhluk dalam artian yang luas, bukan saja makhluk bernyawa seperti kita manusia, binatang dan lain sebagainya, tetapi juga alam dalam artian yang seluas-luasnya. Bapak dan Ibu sekalian, para santri, santriwati, oleh karena itu Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, saya berharap menjadi sekolah tinggi yang betul-betul terbuka dengan ilmu, yang betul-betul haus dengan ilmu yang beraneka ragam, yang tidak terbilang banyaknya, dan juga tidak terbilang kebutuhan kita akan ilmu itu. Oleh karenanya, mahasiswa, mahasiswi kalau mau maju adalah mereka yang terbuka pikirannya dari masuknya ilmu-ilmu lain. Saudara sekalian, terutama para mahasiswa, mahasiswi dari Pondok Pesantren Al-Anwar telah memiliki dasar pengetahuan agama yang sangat kuat. Sangat kuat. Oleh karena itu, saya tidak khawatir apabila pikiran para mahasiswa dan mahasiswi Al-Anwar melanglang buana menapaki ilmu-ilmu, menapaki hal-hal yang belum terpikirkan. Saya tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun bahwa para mahasiswa, mahasiswi dengan kebebasan berpikirnya itu akan tersesat di tengah jalan. Tetap agama, ilmu agama yang telah dipelajari tetap menjadi pedoman. Tetap menjadi pedoman. Dengan demikian, kemampuan kita untuk meraih ilmu apapun, cabang ilmu itu, apapun disiplin ilmu itu, maka keimanan kita tidak akan goyah. Kemampuan kita menguasai ilmu pengetahuan, yakinlah akan menambah ketakwaan kita, akan menambah keimanan kita. Semakin kita gali ayat-ayat Al-Quran,
yang berkaitan dengan alam, semakin nampak bahwa Al-Quran menyampaikan kebenaran yang sangat luar biasa kepada umat manusia. Allah mengajarkan kepada kita kebenaran yang tidak bisa disangkal. Saudara sekalian, saya ada pernah membaca, salah satunya adalah seorang ilmuwan, Profesor Baikuni, ketika menerjemahkan ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulah, banyak yang menerjemahkan bahwa Allah memberikan keberkahan di sekitar Nabi Muhammad SAW ketika beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Apa yang diterjemahkan oleh para ilmuwan? Yang diterjemahkan oleh para ilmuwan, alladzi barakna haulah, itu adalah bahwa Allah memberikan perlindungan kepada tubuh Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau melesat dengan kecepatan cahaya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Perlindungan terhadap badan Rasulullah ini dianalogkan dengan pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik itu diberikan perlindungan berupa silikon. Silikon itu adalah alat penahan panas. Perjalanan Nabi ke langit itu tidak dihitung oleh jutaan kilometer, tetapi dihitung oleh ribuan tahun sinar. Ribuan tahun sinar. Jadi dapat dibayangkan bagaimana sebuah benda melesat dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dia bergesekan dengan udara, maka bisa dipastikan benda apapun dia, sekeras apapun dia, itu pasti akan hancur seketika karena melesat dalam kecepatan yang sangat tinggi, bergesekan dengan udara, menimbulkan hawa panas yang sangat luar biasa. Ini. Jadi, ini harus terus kita dalami. Kita tidak mengerti tadinya alladzi barakna haulah. Dengan disebutkan seperti itu, saya yakin bertambah keimanan kita bahwa betul apa yang dikatakan Al-Quran. Apalagi disebutkan bahwa Nabi ke Sidratil Muntaha itu pulang pergi dalam tempo 1/3 malam. Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya jarak yang jutaan tahun sinar itu ditempuh dalam tempo 1/3 malam. Jadi kira-kira kita bisa bayangkan seperti apa. Ini sangat luar biasa. Dan banyak ahli yang kemudian menerjemahkan ini dari bidang ilmunya. Ahli astronomi juga menerjemahkan dari sisi ilmunya. Nah, oleh karenanya para santri, santriwati, mahasiswa, mahasiswi, perluas wawasan kita. Perluas wawasan kita. Ada satu lagi, ini mudah-mudahan bukan sesuatu yang baru bagi para mahasiswa-mahasiswi, bagi santri-santriwati, apalagi para ulama-ulama kita. Ayat kursi itu adalah ayat yang sering sekali kita baca. Setiap habis sholat kita baca. Waktu kita masuk malam menghadapi kegelapan kita baca. Kita takut bulu kuduk merinding kita baca ayat kursi. Ternyata di dalam ayat kursi itu adalah ada pelajaran tauhid yang sangat mendalam.
yaitu pembeda antara makhluk dengan Khalik. Disebutkan bahwa Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Bandingkan dengan makhluknya. Makhluknya itu ngantuk dan tidur. Allah yang tidak ngantuk dan tidak tidur, maka di tangannya lah langit dan bumi berada di dalam genggamannya, di dalam pemeliharaannya. Kita semakin yakin Allah yang tidak ngantuk dan tidak tidur itu memelihara alam semesta. Bayangkan kalau manusia yang memelihara alam semesta, yang sifatnya ngantuk dan tidur. Jangankan menjaga langit dan bumi, ketika ngantuk dan tidur, manusia itu tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Betul apa salah? Ya, betul apa salah? Betul. Bahkan dari seekor nyamuk yang sangat kecil sekalipun, kita tidak bisa mencegah diri kita ketika tidur digigit oleh nyamuk. Bisa nggak cegah? Oleh karenanya tidak sedikit manusia mati karena nyamuk. Karena nyamuk, binatang yang kecil. Kalau digigit nyamuk demam berdarah, kalau terlambat mati apa hidup? Mati. Ya. Itu pembeda antara Khalik dan makhluk sangat jelas di dalam ayat kursi itu. Jadi betapa semakin kita dalami, keimanan bertambah, takwa kita bertambah, kepercayaan kita kepada Al-Quran pun bertambah, bahwa firman Allah itu sungguh benar adanya. Nah, itu bisa kita kupas apabila para mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar membuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu sangat pesat. Setiap hari ada perkembangan. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, maka kita akan ditinggalkan zaman. Kita sering mengatakan bahwa Islam adalah agama yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi apabila umat Islamnya sendiri, apabila sarjana-sarjana Islamnya sendiri tidak mengikuti perkembangan zaman, maka umat Islam, sarjana Islam akan ditinggalkan oleh zaman. Mengapa Indonesia miskin? Padahal Indonesia mayoritas Islam. Kalau Indonesia miskin, yang identik dengan Islam miskin, Muslim miskin. Kalau Indonesia kaya, identik dengan Muslim kaya. Kalau Indonesia dikatakan banyak sumber daya alamnya, tetapi Indonesia miskin di tengah kekayaannya. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola sumber daya alam. Kenapa kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola sumber daya alam? Karena memang kita memisahkan antara ilmu agama dan ilmu yang berkaitan dengan alam. Oleh karenanya, sarjana-sarjana Muslim itu sangat sedikit sekali memiliki pengetahuan tentang alam. Oleh karenanya eksploitasi alam, kekayaan alam yang sedemikian banyak di Indonesia itu tidak bisa kita lakukan. Yang bisa melakukannya adalah yang lain, pihak lain yang belajar lebih dulu, yang mengetahui lebih dulu. Mereka melakukan eksploitasi. Oleh karenanya kekayaan alam ini banyak dinikmati oleh pihak lain, bukan oleh bangsa sendiri. Ya. Oleh karena itu, para mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar harus
menjadi pionir bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekolah tinggi disitulah misinya. Pengembangan ilmu pengetahuan. Dasar sudah lebih dari cukup. Sebagai mahasiswa, mahasiswi juga diperlukan sikap kritis, sikap yang sensitif terhadap perkembangan sekitar. Karena kalian nanti setelah selesai dari sekolah tinggi agama Islam ini, bukan saja sebagai orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga diharapkan sebagai kader-kader pemimpin Islam yang mampu melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Banyak masalah yang sekarang menghinggapi masyarakat kita. Kebodohan, kemiskinan, masalah moral, akhlak, pengembangan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi. Banyak lagi persoalan-persoalan lain. Di bidang agama, yang paling mengejutkan adalah pada saat ini berkembang aliran-aliran keagamaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Ini adalah tanggung jawab kalian ke depan. Insya Allah 4 tahun lagi kalian selesai menjadi sarjana. Sekolah tinggi agama Islam Al-Anwar, karena pendidikan agamanya sudah sangat kuat, oleh karenanya sarjana yang berjiwa santri harus betul-betul disandang. Sarjana yang santri adalah sarjana yang mengimplementasikan ilmunya, namun tetap berpegang pada akhlak. Sarjana yang santri adalah sarjana yang mengamalkan ilmunya, tetapi tetap berlandaskan pada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berilmu tetapi sesat karena landasan keagamaannya sangat rendah, bahkan tidak ada. Berilmu dan beragama sekaligus, saya punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa ilmu itu akan semakin tinggi, semakin dalam, semakin luas, semakin efektif, dan semakin dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Ilmu dengan agama menyempurnakan ilmu itu. Ilmu dengan agama juga semakin menyempurnakan agama itu. Karena agama tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Dan ilmu yang baik tidak boleh melepaskan diri dari agama. Oleh karena itu, mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam pegang apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yaitu sarjana yang berjiwa santri. Saya kira untuk kuliah perdana cukup sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan gedung yang megah ini, yang nanti akan dijadikan sebagai tempat perkuliahan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, dapat betul-betul efektif, manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan santri-santri, mahasiswa-mahasiswi Al-Anwar, dan lulusan pondok pesantren maupun Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar ini menjadi pionir pengembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan yang lebih mumpuni ke depan, dan juga menjadi kader-kader yang handal, kader-kader yang dapat dibanggakan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan di tengah-tengah masyarakat. Saya ucapkan selamat kepada pimpinan yayasan, kepada dosen, kepada guru-guru,
kepada mahasiswa dan mahasiswi, dan juga terutama kepada guru kita Kiai Mbah Maimun Zubair atas telah dioperasionalkannya gedung ini menjadi tempat perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang telah memberikan perhatian kepada pondok pesantren. Mudah-mudahan perhatian ini terus meningkat, ya, baik dalam jumlahnya maupun dalam kualitasnya, ya. Dan tentu pimpinan pondok pesantren bisa juga memanfaatkan program-program lainnya untuk kepentingan pondok pesantren maupun Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar dari kementerian-kementerian lainnya. Banyak program yang memiliki relevansi untuk kita semua. Oleh karenanya sekali lagi, komunikasi yang lebih intensif baik ke atas maupun kepada sesama masyarakat harus terus ditingkatkan. Sekali lagi selamat mengikuti kuliah. Semoga kalian semua sukses menjadi sarjana yang santri. Salam untuk orang tua di rumah. Sekali lagi selamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.